Sekelas MUI kok ngurusin appraisal tanah, sekelas MUI kok membahas bahwa tanah warga dipaksa dengan harga 50.000. Pertanyaannya, loh, MUI ini apa nggak tahu kalau PSN PIK ini tanah bukan dari beli warga? Oke, ya, gitu loh, ya. Mas Yusuf. Tanah ini miliknya Kementerian Kehutanan yang terbengkalai, yang selama ini itu mangkrak. Gitu. Negara itu dapat apa dari PIK? Anda menantang terhadap MUI untuk melakukan kajian bareng atau debatlah persoalan PIK ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pada Sua TV, kembali saya bersua dengan Gus Ropi Muhlis, bos rawon bidadari. Monggo mampir. Ada bubur ayam hotnya sekarang. Ada hot, ya. hot. Dan juga Ketua Umum Barisan Kesatria Nusantara. Baik, begini Gus, saya membaca di salah satu media besar, yaitu berita media hari nasional. Ini, berita nasional, yaitu MUI minta proyek PSN di PIK 2 dihentikan. Saya coba baca dulu ya. Majelis Ulama Indonesia MUI meminta pemerintah untuk menghentikan pembangunan proyek strategis nasional PSN di PIK 2 mengingat masih ada hal-hal yang belum selesai, baik sisi perizinan maupun kompensasi. MUI sejauh ini hasil mukernas tentu kita minta dihentikan karena lebih banyak masalah, ujar Sekretaris Jenderal MUI Amir Syah Tambunan di Jakarta. Iya, monggo bacakan aja terus. Ia mengatakan MUI Pusat mengundang MUI DKI Jakarta dan MUI Banten untuk duduk bersama membahas sejumlah masalah terkait dengan PSN di PIK 2. Berdasarkan keterangan yang dipaparkan, banyak kejanggalan yang menimpa warga. Warga, kata Amir Syah, ini menjadi korban atas pembangunan PSN tersebut. Benarkah ada korban? Nah, saya nanti konfirmasi ke Anda. Sejumlah informasi yang dikumpulkan oleh MUI, warga tidak mendapatkan sosialisasi yang jelas soal pembangunan PSN. Bahkan warga dipaksa menjual tanahnya dengan harga 50.000 per meter. Nah, itu. Ini lucu. Saya mencoba meminta keterangan Anda ya, karena kemarin katanya Anda mengumpulkan para korban-korban itu. Enggak, saya mengumpulkan kiai dan tokoh agama, tokoh masyarakat, terutama yang Nahdiyin. Nah, kemarin alhamdulillah saya bisa menghadirkan, mengundang beliau Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot. Nah, kenapa saya undang itu tokoh-tokoh NU? Karena banyak sekali daerah di kawasan proyek PIK maupun PSN PIK itu kan warga Nahdiyin, Mas Yusuf. Nah, tentu kita berkomunikasinya yang dekat dengan kita, saya sebagai warga Nahdiyin, kami mengumpulkan dan kami mempertemukan kepada pihak PIK, manajemen PIK. Biar apa? Biar ada sosialisasi, biar ada tanya jawab, ada apa dan lain-lain gitu loh. Jadi makanya saya ya juga ketawa ya, ngelus dada ya, sekelas MUI kok ngurusin appraisal tanah, sekelas MUI kok membahas bahwa tanah warga dipaksa dengan harga 50.000. Kalau tujuannya MUI meminta PSN PIK dibatalkan, dihentikan, berarti ini nggak nyambung, Mas Yusuf. Tidak nyambungnya di mana? Karena PSN PIK, kita berbicara PSN PIK. Iya. PSN PIK dan proyek PIK adalah dua hal yang berbeda. Iya, oke. Kalau PSN PIK kemarin berdasarkan Perpres Pak Jokowi di tahun 2024, itu namanya PSN PIK. Mana tanah yang di PSN kan gitu oleh negara, yaitu tanah seluas 1.754 hektar. Wow, besar. Miliknya siapa? Miliknya Kementerian Kehutanan. Oke. Nah, tanah ini, Mas Yusuf, itu mangkrak, terbengkalai, nggak ada yang ngurus lah. Nah, katanya Yai Said kemarin, jika ada tanah negara
yang begitu besarnya lalu tidak diurus, ditelantarkan, maka kita berdosa. Oke, iya. Nah, ini PSN nih. Oke. Nah, kalau proyek PIK, nah ini beda lagi. Proyek PIK izinnya sudah lama, mulai 2010. Nah, tanahnya dari mana? Dari beli ke warga masyarakat berdasarkan NJOP atau harga pasaran. Jadi kalau minta dihentikan PSN PIK dengan alasan karena warga dipaksa dengan harga 50.000 loh. Padahal PIK itu nggak beli loh PSN itu. Iya. Kan itu, PSN itu nggak beli, tanah PSN itu miliknya Kementerian Kehutanan. Ibaratnya gini. Misalnya begini Mas Yusuf. Aku punya tanah nih, aku punya tanah, Mas Yusuf sebagai investor yang punya duit 40 triliun. Mas Yusuf, gitu kan. Sini loh, ini aku punya tanah, luasnya 1754. Nah, kamu sanggup nggak ngelola? Ini yang saya waktu investigasi turun ke lapangan ya, bertanya kepada pihak PIK, ketemu dengan yang bagian master plan, di situ ada Mas Tony, legalnya ada Bemo Anas. Apa itu tanah PSN PIK? Jadi PSN PIK itu Mas Yusuf tanahnya 1754 itu punyanya Kementerian Kehutanan. Di situ itu tidak ada warga, tidak ada pemukiman, tanah negara ini. Iya. Nah, kamu boleh bangun dengan catatan tidak boleh membangun perumahan. Yang tanah PSN ini. Iya, PSN berarti tidak dibangun perumahan. Nah, dibangun boleh. Apa ini? Dibangun apa? Dibangun apa? Yaitu untuk penguatan lingkungan hidup, kehutanan harus ditambahi. Contoh, makanya MUI saya sarankan nih, mohon maaf Yai, saya sarankan jenengan itu untuk tabayun atau investigasi ke lapangan sebelum memutuskan hasil rekomendasi dan lain-lain. Ini bahaya kalau putusan itu tidak didasari oleh kajian, kalau tidak didasari oleh tabayun terlebih dahulu. Iya. Gitu loh Mas Yusuf. Nah, tanah PSN PIK tadi itu boleh dibangun contoh wisata mangrove. Nah, di situ wisata mangrove itu ada 91 hektar yang ada sekarang ini. Yang bekas dibuat tambak, yang ini merencong-merencong itu disimpulkan kan tanah PSN itu Mas Yusuf tidak utuh seperti ini. Utuh. Jadi dia itu mencar-mencar blok A, blok B, blok C, blok D, blok E. Termasuk di sana sebagian tanah PSN itu karena kerjasama PKS namanya, itu sudah rencana dibangun tempat peribadatan lintas golongan, termasuk masjid itu dibangun di lahan 4,2 hektar khusus Masjid Agung. Makanya rencana ini kan rencana ya. Belum ada kan masjidnya? Iya, belum ada. Masjid Menara Syariah ada, masjid-masjid yang tapi lain yang ada. rencana itu kan belum ada kan? Iya, belum ada. Karena kan masih baru diputuskan oleh pemerintah itu 2024. Nah, makanya yang saya tanyakan, MUI membentuk appraisal. Ya, MUI karena alasan warga dipaksa membeli tanah, menjual tanahnya 50.000. Lah, pertanyaannya, loh, MUI ini apa nggak tahu kalau PSN PIK ini tanah bukan dari beli warga? Gitu loh Mas Yusuf. Tanah ini miliknya Kementerian Kehutanan yang terbengkalai, yang selama ini itu mangkrak gitu loh Mas Yusuf. Saya paham. Berarti ini yang PSN ini tanah negara, kemudian juga diberi license-nya, katakan license kepada PIK. Kepada PIK. Untuk dikelola. Tetapi bukan untuk perumahan. Bukan. Tetapi untuk wisata alam. Wisata paham. Alam. Ya. Jadi paham di situ. Di situ. Jadi persoalannya di sini ketika MUI mempermasalahkan dihentikan bahwa di situ ada pelanggaran, katakan dari PSN ini, termasuk ganti rugi lah, atau ganti rugi, ada intimidasi di sini. Nah, ini yang mana menurut Anda? Mas Yusuf, pelanggaran pidana, intimidasi itu kan bukan ranahnya MUI Mas Yusuf. Kalau ada orang diintimidasi, ini makanya kita ngomong PSN, tapi MUI sendiri ngomong tentang harga. Iya. Kan nggak lucu loh, wong PIK ini nggak beli kok ke warga. Nah sekarang saya tanya, yang beli ke warga itu yang mana? Yaitu yang proyek PIK. Sedangkan yang minta hentikan kan
PSN PIK. Oke. Nah disinilah ini Kiai ini paham apa tidak, ngapunten loh Yai. Makanya ini MUI kok ngurusi proyek gitu loh. Ini saya yang kadang-kadang Mbok ya sebelum dia memutuskan di hasil rekomendasi Mukernas itu harusnya tim yang ada di komisi ini kan tabayun dulu Mas. Oke, saya paham di sini apa persoalannya bahwa tanah negara ini negara itu dapat apa dari PIK? Nah begini Mas Yusuf, sekarang ya ini kan dikelola nih ya, ini kan ini mangkrak terbengkalai ya, negara nggak punya uang untuk ngurus itu karena yang diurus kan banyak. Sebenarnya banyak tanah-tanah negara yang di PSN-kan Mas Yusuf, tidak hanya di PIK aja kan gitu. Kenapa kok dinamakan PSN PIK? Karena tanah ini berdekatan dengan proyek PIK. Gitu loh Mas Yusuf. Nah negara dapat apa? Sebenarnya yang lebih paham ya negara. Nggak mungkin lah negara minjemin tanah ini terus kemudian negara nggak dapat. Pertama minimal ya pengangguran Mas Yusuf. Dengan adanya tempat wisata, nanti begini, saya kemarin ditunjukkan master plan-nya ya. Jadi nanti di sana akan dibangun taman safari. Yang namanya taman safari kan nggak mungkin gersang tuh Mas Yusuf. Iya. Danau dan lain-lain semua kan dirawat. Terus kemudian ada namanya wisata mangrove. Iya. Kemudian yang 91 hektar menjadi 515 hektar. Ini ada pertanggungjawabannya, kalau nggak sampai 515 hektar, maka dia kena semprit sama pemerintah yang mengawasi di Kemenko Perekonomian. Yang nomor 3, ada Formula One yang dulu pernah digalang oleh Pak Anies Baswedan waktu di Jakarta itu kan. Nah, tapi Formula One ini dia ada itu di bawahnya itu mangrove semua gitu loh. Jadi pohon mangrove di tepi-tepiannya. Terus kemudian polo kuda kayak seperti itu. Jadi di sana itu hanya boleh untuk rekreasi dan tempat wisata edukatif yang berbau untuk penguatan lingkungan termasuk penataan pantai dan lain-lain. Sekarang kalau mengalami abrasi, siapa yang bisa ngurus? Apa masyarakat? Kemampuan keuangan kan nggak cukup Mas. Dan itu sebenarnya kalau dari hitung-hitungan bisnis, nah ini akhirnya saya menekuni, ini saya jadi paham. Kalau dari hitung-hitungan bisnis, mohon maaf, yang namanya Pak Aguan sebagai pemilik PIK, itu kalau dihitung sebenarnya rugi daripada ngurus proyek PIK. Kalau ngurus proyek PIK Mas Suro, misalnya beli nih per meter 100.000, 200.000, bangun fasum, bangun jalan, bangun jembatan, lalu kemudian diuruk nih, ada pengeringan tanah, pemadatan tanah. Ketika ini dipasang papan nama, di sini per meter sekian, itu orang langsung beli Mas Yusuf, dapat uang. Tapi bangunnya masih 2 tahun kan. Tapi kalau wisata ini, katanya sih taman safari, Formula One, terus polo, wisata mangrove dan lain-lain, ini membutuhkan waktu 10-15 tahun. Kalau 40 triliun itu dikucurkan di sini, dia nggak bisa dapat uang dulu. Karena apa? Ya nunggu jadi dulu, baru nanti bentuk tiket, bentuk karcis, bentuk parkir. Nah dari hasil itu kembali kepada negara. Nah berapa persenkah masuk ke negara? Nah yang tahu ya berarti begini. Ini pemirsa pada suatu yang perlu diinvestigasi atau diklarifikasi bagaimana pola hubungan atau relationship antara PIK kemudian dengan pemerintah dalam pengelolaan PSN. Apakah bentuk tanah yang PSN ini dihibahkan kepada pengembang atau diberi pinjam atau membuat sebuah kesepakatan untuk tata kelola bersama. Katakan ya konsinyasi. Dibangun kemudian nanti hasil 50-50 atau seperti apa. Jadi begini. Ini yang menurut saya ini yang harus dielaborasi. Seperti apa ini barangnya ini nih. Gini Mas Yusuf. Ini kan PSN kan baru diputuskan. Sebagai seorang investor, tentu dia harus dipermudah dong, karena negara butuh tanahnya supaya dikelola dengan baik, termasuk tata ruang. Makanya Kementerian ATR kemarin juga saya kritisi, ini gimana sih negara ini? Wong yang ngasih tanah ini untuk jadikan PSN kan mereka ini, pemerintah ini. Ya harusnya kamu urus semua dong izin-izinnya. Nah, kemudian pihak perusahaan PIK ini adalah yang membangun itu.
Iya. Kan itu Mas Yusuf, kan pemerintah minta dipercepat, uangnya 40 triliun, kan gitu, uangnya dari kamu ya, kita nggak punya. Ya pemerintah membantu dong. Iya. Untuk percepatan ini tadi gitu loh. Makanya ini kok jeruk minum jeruk, pemerintah mengkritisi pemerintah sendiri. Harusnya kalau berkaitan tata ruang, AMDAL dan lain-lain, ya silakan, nggak perlu ngomong keluar, ya kamu urus, kamu selesaikan. Karena yang ngasih perpres kan bukan PIK, bukan Nahdlatul Ulama, bukan MUI, tapi pemerintah. Di zamannya siapa? Di zamannya Presiden Jokowi dan Yai Ma'ruf Amin. Dan Yai Ma'ruf Amin itu termasuk yang meresmikan Menara Syariah. Nah, kalau Menara Syariah itu ada di proyek PIK. PSN ini masih tanah gelondongan. Oke. Gitu Kembali lagi, yang Anda kritisi dari statement MUI itu apa? Dan gerakan yang dilakukan oleh MUI. Nah, saya punya Kiai Alwian. Dia di Basul Masail MUI ya. Terus di Komisi Fatwa atau apa ya, pokoknya di MUI juga. Yai Alwian itu Cilegon, pengasuh pondok pesantren Al Khairiyah. Nah, beliau itu begini kemarin filsafatnya. Singkong, tahu singkong? Iya. Singkong itu halal apa maslahat? Halal dan maslahat nanti dulu, gitu kan? Kalau singkong itu dikatakan maslahat nanti dulu, katanya Yai Alwian. Sekarang ini singkong nih dicabut nih, jeleng. Lalu kamu makan langsung tanpa digoreng, tanpa direbus. Apa jadi maslahat? Enggak. Jadi mudorot. Kan itu. Kenapa? Lah iya, lawang singkong mentah dimakan. Wah, itu justru obat kan itu. Enggak. Obat mah itu. Kan sakit, kan ibaratnya itu nggak bisa menikmati gitu loh. Nah, MUI ini kelemahannya, beliau tidak, saya kan sudah konfirmasi kepada pihak PIK. Pihak PIK selaku yang bertanggung jawab atas PSN ini, yang dipercaya ini, dia nggak pernah namanya dipanggil untuk ditanya, Mas Yusuf. Oleh MUI. Oleh MUI. Terus kajian, saya ini tahu sebenarnya. Tadi kan menyebut nih, MUI Pusat memanggil MUI Banten, kemudian MUI DKI Jakarta. Padahal DKI Jakarta ini nggak ada kaitannya dengan PIK. PIK 2 PSN itu. Kenapa? Karena wilayahnya Provinsi ada di Banten. Nah, saya tahu sebenarnya, tapi kalau saya buka di sini, kasihan MUI-nya. Saya tahu ketua MUI Banten itu apa, bagaimana melakukan saya tahu. Baik. Yang pasti tidak sepakat dengan keputusan MUI Pusat ini. Ya, baik, sebagai closing statement Anda terhadap MUI, apakah Anda menantang terhadap MUI untuk melakukan kajian bareng atau debat lah persoalan PIK ini? Pertama Mas Yusuf, closing statement ya. Kalau jadi ulama itu mbok yo kata Yai Alwian, kata Yai Said, mbok yo lebih mengedepankan yang namanya tabayun dulu. Klarifikasi dulu. Apalagi MUI itu tidak ada namanya membidangi masalah proyek-proyek, kan nggak ada tuh Mas Yusuf. Sekarang ini cari investor kan susah. Ketika ada orang baik mau bangun masjid begitu besarnya, di PIK itu ada 17 masjid dan musola, Mas Yusuf. Rencana? Bukan, kalau itu sudah ada. Di PIK 1, di PIK 2 itu sudah ada masjid, termasuk di Masjid Menara Syariah yang kemarin saya bawa kiai-kiai ke sana. Nah, yang kedua, MUI mengatakan kurang sosialisasi. Nah, yang apa ya, yang gaptek atau apa, yang kurang sosialisasi itu MUI sendiri. Kalau PIK itu hampir sosialisasi di daerah terdampak itu dengan kelurahan, dengan warga, kan gitu. Dengan NU kemarin juga dengan kiai-kiai, dengan NU aja dia komunikasi. Termasuk ketika ada yang diancam, diintimidasi, dirampas tanahnya, digusur tanahnya, MUI buka nomor telepon kok. Dan sampai detik ini tidak ada yang namanya diancam, diintimidasi, dipaksa jual tanahnya. PIK itu, yang proyek PIK nih ya. Proyek PIK itu pengadaan tanahnya membeli dengan harga pasaran. Sama ketika beli handphone, tentu harga pasaran patokannya. Tetapi selain harga pasaran, tentu juga harus dengan kesepakatan. Misalnya Mas Yusuf, ini warga PIK nawar nih 100.000, tapi yang punya tanah nggak mau, ya PIK kan nggak mungkin akan memaksa. Di era sekarang memaksa ya pidana, apalagi menguruk, kan begitu. Jadi ketika PIK itu mengatakan bahwa ada intimidasi dengan paksaan, loh itu ranahnya polisi, ranahnya hukum, bukan ranahnya MUI. Ranah MUI adalah ketika ada aduan, MUI harusnya melakukan tabayun, klarifikasi
MUI kan deket tuh sama pemerintah, tanya ke pemerintah, ini gimana ini PSN PIK ini, apa bener? Terus orang yang dikatakan sebagai korban, ya didatangkan, suruh nulis berita acara bener. Kalau itu pidana, ya MUI mendorong, kamu lapor polisi, bukan diurus MUI. Kalau proyek diurus MUI, hukum diurus MUI, terus piye terusan kalau begini? Begitu loh Mas Yusuf. Jadi Anda ingin kalau bersama MUI berdebat tentang data ini? Aduh, saya sangat senang sekali. Bukan untuk menang-menangan ya. Saya kemarin mengumpulkan kiai, saya yang memimpin dialog tanya jawab. Saya juga membagikan nomor handphone saya ketika ada kiai-kiai yang mendapatkan isu ancaman, intimidasi, dan ini proyek berarti. Kalau PSN itu tanahnya pemerintah, nggak beli, jadi nggak ada pemaksaan, wong itu tanahnya pemerintah. Loh, kalau tanahnya pemerintah tidak beli, justru itu akan menjadi masalah besar. Bukan, kalau yang namanya kalau namanya program PSN Mas Yusuf, itu rata-rata tanahnya negara yang mangkrak. Daripada ini begini, nggak ada manfaatnya, nggak ada maslahatnya, nggak bisa menciptakan lapangan kerja, nggak bisa membangun pertumbuhan ekonomi, biasanya negara manggil orang yang punya duit, gitu loh Mas Yusuf. Ini kelolaan syaratnya ini. Gitu. Baik, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju dengan MUI untuk memberhentikan proyek PSN PIK atau sebaliknya? Setuju dengan statement yang dilakukan oleh Gus Ropi bahwa semestinya ini tabayun. Yang kedua, ranah kajian MUI bukan berada di ranah itu. Bagaimana? Saya tunggu komentarnya. Terima kasih, jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.